Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Duta Bangsa dari Fakultas Teknik Informatika dari kelompok yang beranggotakan Agung Prastio dan Ari Adrianto. Kami akan membuat video tutorial untuk memenuhi kebutuhan persyaratan ujian akhir mata kuliah Visual Basic.net yang diampu oleh Bapak Mutawarom SE Eskom Mkom. Dan untuk kemudian harinya, semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk selanjutnya, arah ke aplikasi kita serahkan sama rekan saya, Mas Ari Adrianto. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Agung. Untuk pembahasan di aplikasi, nanti ada beberapa hal atau beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya nanti harus menyiapkan database dulu, kemudian menyiapkan koneksinya, dan tentunya membuat form untuk aplikasinya itu sendiri. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, sebelum kita mulai, kita akan persiapkan dulu database-nya. Kita akan unduh SAM, kita cari di Google. Oke, setelah masuk, kita pilih, kita sesuaikan dengan sistem yang kita miliki. Setelah kita unduh, kemudian kita lanjut proses install seperti menginstal aplikasi yang lain. Setelah itu, kita aktifkan SAM-nya dulu. Kita pastikan Apache dan MySQL-nya nyala. Kita akan kembali ke browser dulu. Kita ketik localhost. Kemudian kita pilih phpMyAdmin. Kita akan siapkan database-nya dulu. Kita pilih new di sini. Dan kita namakan database kita dbpurpose. Klik create, kemudian kita akan siapkan tabel dulu, 3 tabel yang kita, kemudian yang kedua tabel untuk buku, dan yang ketiga adalah tabel untuk transaksi pinjam bukunya. Kita bikin tabel anggota dulu, DB anggota. Kemudian kolomnya kita siapkan nanti untuk 4 saja. Kemudian kita isi nomor induk anggotanya. Kemudian ini nanti varchar panjang kasih 10. Kemudian nama kita pilih varchar panjang 100. Kemudian yang ketiga status atau varchar. Statusnya nanti isinya dia pegawai atau bukan pegawai. Kemudian yang terakhir identitas. Identitas ini nanti isinya nomor induk, nomor identitas pegawai. Dan yang status kita statusnya kita isi 50, 20. Untuk nomor induk anggota kita jadikan primary key. Kemudian setelah selesai kita klik save atau simpan. Satu tabel sudah kita buat di database Purpose. Setelah tabel anggota kita buat, kita akan buat satu lagi tabel berikutnya, tabel untuk buku. Kita namakan TB buku. Untuk kolomnya kita siapkan nanti 5 ya. Kita tambah di sini 5. Yang pertama untuk nomor induk buku itu sendiri.
kemudian judul, bukunya, jenis, kemudian pengarang, yang terakhir penerbit. Untuk nomor induk buku kita jadikan primary key. Kita simpan. Baik di database purpose kita sudah punya 2 tabel. Tabel anggota sama tabel buku. Kita akan buat satu lagi tabel untuk transaksi. DB pinjam. Kita akan bikin 7 kolom. Yang pertama, nomor transaksi pinjam. Kemudian yang kedua, nomor induk anggota. Yang ke nanti nama anggotanya. Dan nomor induk buku. Judul buku. Tanggal pinjam. Tanggal kembali. Untuk nomor transaksi kita jadikan primary key. Kita klik save. Dan kita sudah punya 3 tabel untuk database kita nanti. Setelah ketiga database siap, kita akan masuk ke tahap selanjutnya adalah menyiapkan koneksi database kita ke aplikasi nantinya. Kita akan pakai bantuan MySQL ODBC. Kita akan cari dulu filenya. Setelah masuk ke sini, kita akan pilih yang arsip, karena kita nanti tujuannya bisa memilih versi yang kita kendaki. Kebetulan saya pakai versi yang 3.51 dan saya sudah unduh. Nanti setelah ini di download, kemudian diinstalasi, kemudian kita akan setting koneksinya. Kita akan masuk kita pakai pencarian. Di pencarian kita ketik ODBC data source. Nanti kita akan tambahkan di sini. Kita akan namakan DB atau ini koneksi DB purpose. Kemudian dikosongkan ini, ketik localhost. Kemudian untuk usernya kita kasih root, password kita kosongkan. Kemudian untuk database ini kita akan koneksian kemana? Kita akan koneksian ke data yang kita bikin tadi, database-nya, data DB. Ini kita coba tes dulu.
Ketika connection sukses, artinya koneksi sudah berhasil. Kemudian kita klik OK, di sini sudah muncul koneksinya. Setelah ini kita akan masuk ke pembuatan aplikasinya itu sendiri. Setelah database dan koneksi database sudah siap, kita akan mulai membuat aplikasinya. Kita bikin project baru. Kebetulan saya sudah siapkan. Kita akan mulai dengan yang form untuk anggota baru. Nanti untuk skripnya saya sertakan di deskripsinya. Jadi kita siapkan untuk nomor induk anggota. Ini nanti auto. Jadi ketika kita klik di sini akan terisi otomatis. Kemudian kita siapkan nama, status ini. Kemudian nomor identitas pegawai. Karena ini diperuntukkan untuk Rumah Sakit Dr. Muardi, artinya untuk calon anggota adalah sivitas Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian untuk button-buttonnya kita siapkan untuk simpan, edit, hapus, pembatalan, cancel, dan keluar. Ditambah kita tambahin fitur pencarian di sini. Oke, untuk koneksinya, skripnya, kita akan masuk ke skripnya di atas public class form. Kita ketikkan input system.data.odbc nanti untuk input koneksinya. Kemudian kita bikin deklarasi dulu seperti ini. Kemudian untuk subkoneksinya kita bikin lokasi data. Kemudian drivernya, karena saya tadi pakai ODBC yang 3.51, kita ketik itu. Kemudian database-nya DB Purpose. Untuk servernya localhost dan user ID-nya root. Dan ini untuk subkoneksinya, untuk mengkoneksikan aplikasi dengan database kita nantinya. Kita akan mulai buka dari button untuk nomor induk anggota yang otomatis. Kita lihat di sini. Prosedur pertama ketika ditekan adalah memanggil koneksi yang sudah kita buat tadi untuk mengkoneksikan dengan database. Kemudian kita akan memilih dari tabel anggota, di mana nomor induk anggota kita ambil semuanya dari tabel anggota. Kemudian deklarasikan urut. Ini sembarang ya, silahkan. Ini saya namakan urut nomor induk anggota sebagai string, kemudian hitung sebagai long. Kemudian jika hash row-nya di hash row kosong atau di datanya belum ada data sama sekali, urutnya nanti isinya, urut nomor induk anggota nanti akan terisi RSDM plus 0001 ini nanti sebagai nomor. Format nomor ini sembarang, bisa diisi sembarang untuk yang di sini. Ini kode atau apapun nanti yang bisa ditambahkan untuk nomor anggota. Kemudian kita akan pakai berapa digit? 2 digit, 3 digit, atau 4 digit. Saya pakai 4 digit, jadi 0, 0, 0, kemudian 1. Jika tidak, nanti akan menghitung sendiri, menambahkan dari data yang ada di database. Kemudian jika sudah ada, kemudian yang kita deklarasikan yang hitung tadi adalah
dari VB sendiri akan menghitung string yang 4 digit belakang itu ditambah 1. Kemudian format keseluruhan menjadi RSDM plus Microsoft Visual Basic write sejumlah 4 00000 plus hitung. Hitungnya di sini, hitung itu yang tadi adalah data yang terakhir, digital terakhir yang ada di situ akan ditambah 1. Kemudian akan dibatasi sebanyak 4 digit. Kemudian untuk text box nomor anggota nanti otomatis akan terisi dengan urut nih ya yang sudah kita deklarasikan. Kita akan coba di formnya ya, kita jalankan dulu. Ketika ini diklik, karena di sini kita belum punya data sama sekali, dia akan mulai dengan RSDM 0001. Kita akan coba satu dulu. Statusnya PNS misalkan. Ini nomor induk pegawainya 1976 sekian. Oke, kemudian kita simpan. Yakin data atas nama Adi akan ditambahkan. Oke. Ketika di sini sudah ada data, kita coba lagi. Dan sudah akan bertambah RSDM 0002 karena ini yang terakhir 001. Setelah tombol otomatis, kita masuk ke tombol save atau simpan. Kita lihat skripnya. Ini adalah skrip di dalam tombol simpan atau save. Sebenarnya bisa langsung dari call koneksi ini sampai ensap. Cuman di sini kita akan memastikan bahwa semua data yang diinputkan tidak ada yang terlewat atau kosong. Makanya kita pakai fungsi if untuk proteksinya. Skemanya ini untuk if-nya adalah if jika semua isian yang ada masih ada yang kosong, nanti akan muncul pesan bahwa data belum lengkap. Jadi misalkan ada salah satu di antara 4 ini yang belum terisi, nanti akan muncul pesan bahwa data belum lengkap. Kemudian jika sudah terisi semua, akan masuk ke prosedur selanjutnya adalah memanggil koneksinya, menghubungkan, kemudian kita set memilih tabel anggota di mana nomor induk anggota berisi di textbooknya nomor anggota, kemudian koneksi. Jika sudah ada, ini untuk duplikasi, nomor induk yang dimasukkan sudah ada, nanti akan muncul peringatan bahwa nomor induk anggota ganda. Kemudian ini untuk mengisikan data ke database. Untuk mengkonfirmasi adalah jika konfirmasinya diklik yes, mau disimpan, nanti akan melakukan proses simpan ke insert into tabel anggota dengan value seperti yang ada pada form input anggota. Kemudian akan menampilkan, ini adalah untuk menampilkan di grid-nya nanti, di data view grid-nya. Nanti kita akan coba lagi untuk proses simpan, kita lihat di formnya. Kita coba ikan. Yakin data
atas nama mawar akan ditambahkan, oh ini aja kita coba salah satu dikosongkan dulu misalkan. Akan muncul data belum lengkap, silakan dilengkapi dahulu. Ini fungsi dari if yang kita pakai di tombol awal tadi, prosedur awal di tombol. Kita isikan. Jika dipilih konfirmasi yes, nanti akan melanjutkan prosedur penyimpanan ke database. Kemudian kita masuk ke tombol edit. Kita lihat dulu. Untuk tombol edit, kita sama masih pakai fungsi if untuk memastikan bahwa data atau nomor anggota yang akan diedit terisi. Untuk skripnya seperti ini, nanti lebih jelasnya bisa dilihat di skrip di deskripsi. Secara garis besar, ketika text box nomor anggota kosong diminta untuk diisi lagi, yes akan menjalankan prosedur update dengan di tabel anggota dengan acuannya seperti skrip yang ada di sini. Untuk nomor induk anggota masuk ke text box anggota masuk ke nomor induk anggota di database dan seterusnya. Kita bisa praktekkan langsung untuk di tombol editnya. Di sini kita langsung pilih edit misalkan. Nanti ada komentar untuk memilih dulu data mana yang mau diedit. Kemudian dengan cara kita milih langsung di data grid view-nya. Misalkan di sini. Ketika kita klik di sini, data yang ada di sini sudah masuk ke text box maupun combo box di sini. Kemudian kita ganti ini dengan huruf kecil misalkan. D. Kemudian kita klik edit. Ada pernyataan untuk memastikan mau diedit apa enggak, kita pilih yes. Dan di sini sudah berubah menjadi huruf kecil. Setelah edit, kita ke tombol hapus atau delete. Kita lihat dulu. Untuk di tombol hapus ini juga kita masih memakai fungsi if juga untuk memastikan bahwa data yang mau dihapus sudah dipilih. Secara struktur sama, prosedurnya memilih dulu, baru nanti prosedur penghapusan akan dilakukan. Kita coba dulu di formnya. Sebelum kita memilih, kita coba pencet dulu. Fungsi if-nya sudah muncul. Pilih data untuk dimasukkan di sini. Bisa langsung dari sini juga bisa. Misalkan kita mau hapus yang baris ketiga. Yakin data nomor sekian mau dihapus. Kalau no, kembali. Tapi misalkan nanti kita jawab yes, akan dihapus. Untuk form anggota, tambah anggota baru sudah selesai. Kemudian kita akan buat form satu lagi untuk input buku. Secara prinsip sama. Di sini juga ada tombol simpan, tombol edit, tombol hapus. Kemudian hanya menyesuaikan saja nanti nama tabel yang ada di database kita. Karena ada 3 tabel, yaitu tabel untuk anggota, tabel untuk buku, yang ketiga tabel untuk transaksi pinjam buku. Jadi nanti yang di sini form buku ini disesuaikan untuk nama tabelnya, koneksinya. Kita akan lewati saja karena secara prinsip pembuatannya sama dengan form anggota tadi. Kita masuk ke form pinjam.
Di dalam form ini nanti akan kita kombinasikan antara tabel anggota sama tabel buku. Jadi ketika nanti kita pilih nomor induk anggota ini, nanti di sini sudah akan muncul namanya otomatis. Kemudian yang di nomor induk kita akan pilih juga nanti akan muncul. Bagaimana nanti prosedurnya kita akan lihat di formnya. Nah, ini tampilan form untuk pinjam. Untuk nomor transaksi ini sama pada anggota ataupun yang buku baru sama, akan otomatis terisi. Ketika di data belum ada, dia akan mulai dari nomor 1. Kemudian untuk nomor induk anggota, kita akan panggil di sini. Ini data yang sudah diinputkan di database di tabel anggota. Jika kita pilih nomor 1, akan muncul nama Adi. Kemudian, apa yang akan dipinjam bukunya? Kita lihat di sini. Ini adalah nomor induk buku yang ada di perpustakaan tersebut. Misalkan kita pilih nomor 2, di situ ada resep masakan tradisional. Kemudian nama peminjam sudah, buku yang dipinjam sudah, kemudian tanggal pinjam. Di sini kita pakai date picture ya, untuk di pemilihan tanggal, misalkan tanggal 10, di tanggal kembali nanti akan otomatis terisi karena sudah kita setting lama peminjaman adalah 7 hari. Jadi berapapun tanggal di sini nanti akan ditambah 7 hari, akan muncul di tanggal kembali sini. Kemudian kita simpan. Ini proses untuk menyimpannya. Bagaimana cara kita melihat atau mengisi skripnya yang ada di sini maupun yang di sini? Kita lihat dulu di skripnya. Kita lihat skrip yang ada di form pinjam. Jangan lupa untuk yang paling atas, di atas public class-nya nanti kita tambahkan import system.data.odbc ini untuk koneksi ke database-nya nanti. Kemudian deklarasikan untuk koneksi seperti yang di form anggota tadi, sama. Kemudian bikin sub koneksinya seperti ini sesuai drivernya. Terus kemudian kita bikin sub untuk di kembubok tadi. Ketika memilih nomor induk anggota akan muncul namanya otomatis. Kita bikin sub tampil nomor induk anggota. Skripnya seperti ini. Jadi akan memilih nomor induk anggota dari tabel anggota, kemudian dikoneksikan. Kemudian akan dimunculkan di dalam item kembubok nomor anggota. Akan dilakukan perulangan di situ sampai semua data akan dimunculkan di sana. Kemudian untuk tampil nomor induk buku sama, secara prinsip dan struktur sama. Ini kalau yang nomor induk anggota yang dipilih dari tabel anggota, kemudian yang induk buku dipilih nomor induk buku dari tabel buku. Kemudian dikoneksikan dan akan dimunculkan, diulang-ulang sampai semua data dimunculkan dalam kembubok. Agar ini bisa jalan ketika form dibuka, kita akan masuk ke form load-nya. Kita pilih dulu pinjam form load-nya. Nih, ketika form ini ditampilkan di load pertama akan ditampilkan, kita panggil di sini tampil nomor induk anggota dan tampil induk buku, agar supaya ketika kita klik ini sudah langsung terisi otomatis. Gitu cara kerjanya. Demikian teman-teman, simulasi aplikasi perpustakaan OSD Dr. Muardi dalam rangka sebagai persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Muhtarom SE
Eskom, Mkom, tentu saja masih banyak kekurangan dan belum sempurna, masih banyak kekurangan di sana-sini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dalam belajar pemrograman visual. Terima kasih.